Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi ya sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi sama saya Kiki. Ya, hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bikin teret jepit rambut dari manik-manik. Jadi ini semacam apa ya, hiasan buat rambut. Dan kalau misalnya teman-teman buat pesta, terutama yang nggak pakai kerudung ya, nggak pakai jilbab, itu ini bagus banget buat hiasannya. Jadi walaupun rambut kita diikat simple aja, kasih satu jepit rambut ini udah akan bikin kelihatan jadi tampak cetar membahana. Assalamualaikum Mbak Lia. Wah, Mbak Kreasi Farina. Wah, Mbak Rina nih. Ini basicnya adalah pakai teknik yang dirangkai biasanya untuk bikin gloss. Tapi kemudian diaplikasikan di jepit rambut. Ceritanya kemarin saya dapat hadiah gitu dari sahabat koleksi Kiki. Iya Mbak, kerudungnya ala-ala Pocahontas. Aduh, apaan sih? Jadi dapat jepit lucu-lucu banget. Terus diarahin Mbak Gigi kalau punya jepit-jepit gini dibikin apa ya? Lu makasih banget ya Mbak kirimannya. Menguji kreativitas tanpa batas, cilah. Tuh, terus dapat kayak gini juga. Nah ya, ada juga yang model gini, tuh lucu-lucu banget ya. Dan ini sebenarnya masih bisa kreasikan lagi supaya ada manik-manik di atasnya. Iya, suatu ya guys. Nah, jadi nanti kalau misalnya pakai baju ini diselipin di sininya atau di bagian belakang rambut gitu ya. Atau kalau misalnya kita pakai kerudung, ini bisa juga nih dijadikan kayak gini. Jadi kayak dikerut gitu. Terus dijepit masuk. Nah guys. Nah, tapi gimana dong Mbak Kiki? Saya nggak punya jepit yang lucu-lucu kayak yang dipakai di praktek hari ini. Tenang guys, bisa juga nih kita pakai. Selamat pagi Mbak Tifali. Iya Mbak, gaya ya. Aduh saya jadi nggak pede nih guys. Pakai jepit rambut hitam kayak gini juga bisa nih. Nah ya, ini malah kalau diaplikasikan di rambut, jepitnya jadi hilang, nggak kelihatan bersatu padu sama warna rambutnya. Biasanya yang famous sih ini buat pengantin yang pakai gaun warna putih, krem dan sebagainya ya. Terus ini dari mutiara, itu biasanya laku banget kalau dijual. Nanti teman-teman bisa jual atau berkolaborasi dengan misalnya desainer MUA yang biasanya membantu menyiapkan pernikahan gitu ya. Nih, atau pakai jepit yang lebar gini juga bisa, atau ini sebenarnya jepitnya Adriana. Jadi tuh jepit lucu-lucu ya. Nanti kalau suatu saat Adriana udah nggak pakai, ini bisa kita lepas bunga-bunganya, terus kita pakai jepitnya untuk dikreasikan dengan manik-manik. Nah, mungkin yang di rumah punya bayi-bayi kecil yang sekarang sudah beranjak menjadi anak-anak dan nggak mau pakai jepit-jepit lucu, bisa tuh ya, jepit-jepitnya diambilin terus dibongkarin, kita ganti sama manik-manik di bagian atasnya. Oke, langsung aja ya teman-teman, karena nanti kalau bisa saya bikin beberapa model sekaligus, jadi teman-teman bisa berkreasi dengan beragam desain dan juga beragam jepitan yang ada di rumahnya. Selamat pagi Mbak Ruli. Mbak Ruli habis pindah ya Mbak, pindah kota, nggak di Jombang lagi. Kemarin waktu live sama Mbak Dewi saya sempat baca, iya nih lagi pindah gitu, cuman nggak sempat komentar. Waalaikumsalam, selamat bergabung ya teman-teman. Ini kalau super dipotongnya satu tarikan tangan, set. Boleh lebih panjang sih, tapi biasanya kalau lebih panjang itu berpotensi menyebabkan terjadinya buletisasi ya. Jadi kawannya jadi gampang keriting dan lebih mudah putus. Jadi saran saya sepanjang-panjangnya kalau dipotong sebaiknya satu tarikan tangan saja. Nanti kalau teman-teman mau dipanjangin lagi, rangkainya dibesarin, berarti tinggal ditambahkan. Selamat pagi Bu Ati. Aduh,
Mbak Susan di Batam, selamat bergabung ya. Nah, oke, pertama kita akan bikin warna pink kayak baju yang saya pakai dong ya, biar kompak dan matching. Selamat pagi Mbak Suli di Banjarbaru, selamat bergabung. Nah, kalau bisa warna batunya jangan flat pink persis semua, jadi kasih satu warna-warna yang lebih golden atau fuchsia gitu ya, atau kalau mau lebih berani bisa dipadukan dengan warna silver, itu akan menghasilkan padu padan yang lebih hidup karena mau dipasangnya di rambut kayak gini ya. Oke, kita ambil satu yang paling besar dulu. Ini gampang banget kok guys, satu ya. Lalu lipat perawat supernya. Perhatikan posisi lipatannya. Jadi lipatannya bukan di bawah batu yang biasa, tapi di pinggir, di jepitan pinggir batu. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi supaya kawat nggak kelihatan kalau dari atas. Pakai tang kalau misalnya teman-teman tangannya masih halus, karena kalau langsung muter nggak pakai pegangan tang, itu biasanya tangan kita bakalan panas ya. Terus merah, terus kapalan. Oke, jadi posisi lipatan kawatnya itu ada di bawah sini. Ya, ini little thing tapi sangat pengaruh banget di keseluruhan desain. Kemudian langsung berhadapan dengan posisi kawatnya, ini kita tambahin satu butir manik yang ukurannya lebih kecil. Saya pakai 10 mm ya. Oh iya, tadi ada di depan awal ya Mbak Sulis. Nanti kalau misalnya ini bisa diputar lagi dari awal. Nah ini jadi jepitan yang saya punya emang lucu banget. Dia punya penampang gitu. Jadi kemarin dikirimin. Lucu-lucu ya. Nah ini bisa ditempel sebenarnya pakai lem tembak, tapi saya lebih suka dirangkai pakai kawat karena biasanya kalau pakai lem tembak aja suka nggak terlalu kuat ya, lebih gampang lepas. Oke teman-teman, maaf, ini kan posisi batunya ya. Nah, terus ditempelin mepet banget, kawatnya dilipat ke bagian tengah di tempat kawat yang pertama sisa, tahan, lalu diputer lagi. Ini kalau diperhatikan dari depan kawat sama sekali nggak kelihatan, sangat rapi sekali. Oke, nah, bismillah ya. Selanjutnya kita ambil satu lagi, kali ini manik yang lebih kecil, ukuran 8 mm. Nah, kayak gini ya. Oke, nah ini sama teman-teman, posisikan ke tengah. Jadi kalau dari belakang posisinya kayak gini, ke tengah, lipat satu kali putar, tahan, dia kumpul sama sisa kawat di sini, kayak gini, terus diputar. Ini 3 butir batu seperti ini, kalau teman-teman perhatikan, sudah jadi peniti dagu ya, 3 butir aja. Kalau dikasih peniti kecil di bagian belakangnya, oke, ini kalau ditaruh di dagu bagus banget. Nih, sudah sangat kecil. Atau kalau mau lihat di baju hitam ini, kelihatan nggak sih baju hitam ini? Nih ya. Jadi triknya bisa dipakai juga untuk bikin beberapa desain sekaligus. Nah, kalau misalnya jepitnya teman-teman kecil, maka saya sarankan kreasinya nggak usah terlalu lebar-lebar. Tapi kalau jepitnya besar, maka desain dari manik-maniknya sebaiknya bisa nutupin seluruh penampang jepitan rambut. Nah, jadi kalau misalnya mau bikin yang panjang nih ya, kita bikin yang susah dulu ya. Kita tambahin di sela-sela sini, oke, kelihatan ya. Lalu kembali teknik yang sama, kawatnya dilipat, dikembalikan di sampingnya sini
sejajar, jepit, tahan, terus diputar. Kalau teman-teman perhatikan, tampak dari depan dia rapi, kawatnya nggak terlihat sama sekali. Dan di samping rapi dia juga sangat kokoh ya. Jadi kalau dilihat tung dia nggak. Terus kita tambahin lagi. Nah, gimana Mbak kalau misalnya semua manik-manik yang saya punya itu bulat doang? Tenang. Oke, manik bulatnya. Terus kasih topi. Ornamen topi kayak gini. Ini ada di koleksi Kiki, cuma 7.500-an aja satu bungkusnya. Dapat banyak banget. Bisa buat beberapa bros ya. Nah, ini kalau dikasih topi dia desainnya jadi berbeda, tampak berbeda. Nah, lalu lipat, gabung. Oke, tahan di belakang, terus diputar. Assalamualaikum Mbak. Wah, terima kasih Mbak Tia. Selamat pagi Mbak Saskia. Nah, kelihatan ya? Ada roti deh. Oke. Iya Mbak Ziva. Ini karena temanya bikin jepit rambut ya. Jepit rambutnya kayak gini nih nanti kita buat. Saya pasang. Ini dulu juga bisa dijadikan. Halo Mbak Ira Maria. Waduh. Roti gue. Iya Mbak Ruli. Mbak Ruli denger aja ya. Memiliki pendengaran yang sangat tajam. Aduh, ini jangan di tengah banget ya guys. Ya juga aneh nanti. Ya anggap aja lah ini bagus ya. Sengaja dipasang biar nanti yang baru bergabung kebayang lagi bikin apa Mbak Kiki. Oh, ini lagi bikin jepitan rambut. Nih, satu di sini lagi. Kalau orang Sunda ini mungkin jualannya bilang oh dading gitu ya. Karena di Surabaya roti goreng cakwe diputar ya, semuanya diputar. Kalau dipasang sampai jadi kayak gini. Mbak Yuni selalu ada hiburan menariknya ya kalau bikin pagi-pagi di teras, banyak yang lewat. Nah, kalau misalnya kita mau menghemat manik, kita bisa juga pakai manik-manik yang lebar guys. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Dan manik-manik yang lebar ini akan bikin penggunaan manik-maniknya nggak banyak. Kalau teman-teman perhatikan di pembuatan bros, biasanya saya selalu memulai dengan memasang terlebih dahulu manik yang lebar dan besar. Tapi untuk desain kali ini, manik yang lebar-lebar itu justru saya letakkan di pertengahan nih. Jadi nggak di awal-awalnya. Kenapa? Karena nanti kalau ditaruh di awal, biasanya desain brosnya jadi cenderung tebal. Dan kalau dijadikan jepit rambut nggak terlalu bagus. Nah, oke. Nah, memang kalau pakai manik-manik yang kaca ini bahaya. Aduh, sebenarnya ini saat yang tepat untuk pakai manik-manik yang parel ya. Halo Jambi, wah Mbak Erlinda, selamat bergabung Mbak. Gini teman-teman, kalau sudah dipasangin manik daun, ya. Nah, satu lagi kita bisa kasih trik ada manik yang memanjang atau menjuntai. Caranya, nah ini bagian yang agak sulit. Ambil satu butir manik ya. Nah ini kan masih ada sisa manik kawatnya sekitar mungkin 50 cm. Terus habis itu sisakan manik-maniknya di ya, potong segini. Terus
jepit pakai tang, tapi jepitannya di sini. Ya apa Mbak Anissa, yang melorot jepit rambutnya ya. Iya tadi masanya juga nggak bener itu Mbak, buru-buru. Oke, tahan ya. Jadi ini akan dibikin model rantingnya yang kayak di sini nih teman-teman. Wah ini pertanyaannya menarik ya dari Mbak Nana. Mbak Kiki, kalau pasang manik-manik daun atau cam daun masih suka oblek-oblek gitu, apa boleh kawatnya 2 kali atau 3 kali masuk lubang? Habis ini saya tunjukkan ya Mbak. Halo Mbak Francisca Irawati. Wah baru ikut 3 kali nih. Nggak apa-apa Mbak, kita tayangan dari 2019 ada di YouTube channel, jadi bisa ditonton ulang kalau misalnya mau lihat tutorial yang zaman dulu ya. Maaf, kita balikin dulu ya teman-teman di step bikin ini. Wah sekarang sudah ada suara background Adriana nangis. Oke, kelihatan ya. Nanti pakai tang ya kalau misalnya masih terasa sulit atau berat. Tangnya jepit. Aman. Oke. Ya, putar lagi, jepit. Ini nggak semudah itu buat kalau belum biasa, biasanya suka susah ngira-ngira berhenti di mana pas bikin putaran. Nah, setelah itu jepit lagi rangka frame-nya, terus putar. Nah ini juga pemilihan kawat ya teman-teman. Manik-maniknya bebas, tapi kalau bisa kawatnya beli di koleksi Kiki aja. Kita pakai kawat super yang ukuran 0,4. Nah kalau nggak pakai kawat yang buat bros, jadi kawat buat bros tuh ada macam-macam ya. Tapi kalau misalnya salah pilih, biasanya susah bikin rangkaian ranting gini yang kokoh. Biasanya jadi sih, cuman dia lebih lemes dan apa ya, kayak gampang patah gitu pas diputar. Nah, kalau ini dia masih sangat stabil. Ini misalnya saya ketuk-ketuk dia kuat banget. Oke. Diputar lagi. Nanti diatur satu di kanan, satu di kiri gitu ya. Terus dijepit. Mbak Yosi, iya. Kawat ini emang ini deh. Kalau udah pernah nyobain beberapa jenis kawat, nanti teman-teman tahu bedanya. Menurut saya kawat yang paling enak buat bikin gosnya kokoh dan kuat itu ya kawat yang super ini. Ini ya, satu lagi. Ini misalnya mau dipanjangin juga bisa. Ya, jadi mungkin kelihatannya gampang pas di live. Nanti kalau teman-teman coba agak pedes dikit. Tangannya biasanya awal-awal akan terasa merah. Apa-apa ya. Ini setiap kali muter selalu ditahan ya, di tengah sini juga sambil ditahan. Nah ini kalau dipasangnya di rambut itu kelihatan banget. Satu yang memanjang ini bakalan bikin lebih apa ya, kayak lebih anggun gitu jepit rambutnya. Anggap aja kayak dia ada yang keluar. Kalau mau dibikin banyak juga bisa ya bintainya. Misalnya mau dibikin kanan kiri, depan belakang samping mana gitu boleh. Nah sekarang tadi menjawab pertanyaan Mbak Nana. Mbak, saya tuh kalau pasang daun masih belum bisa kokoh. Sekarang saya coba dengan cam daun ya. Nah biasanya yang paling susah kokoh itu kalau lubang manik-maniknya besar.
dibandingkan sama lubang kawatnya. Nah, kenapa dia gampang goyang-goyang? Karena apa ya, penampangnya kan lebar ya teman-teman. Ini kencang. Apakah kita harus punya friend? Punya friend itu Mbak Mun, tolong ambilin. Kawat super ini bisa berkarat enggak, Mbak? Sejauh ini bros-bros yang saya pakai nggak berubah, Mbak, warna kawatnya. Kita sudah bikin bros pakai kawat super ini dari 2010 ya. Pokoknya sejak bikin bros pakai nggak pakai sarangan, saya pakai kawat super. Sebelumnya semua bros koleksi Kiki itu pakai sarangan bros gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman sekarang di rumah adanya yang, maaf ini ya, ini camnya mau saya pasang di sebelah sini. Ini juga berpotensi ublik-ublik, nanti saya tunjukkan camnya. Kalau teman-teman sekarang kawatnya masih kawat yang relatif gampang patah atau empuk banget, bisa tetap dipakai, tapi sebaiknya desainnya langsung di atas penampang atau di atas sarangan sehingga dia lebih kuat karena ada alas bawahnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau bikin rangkaian yang seperti saya buat ini, jadi dibuat dulu rangkaiannya, kawatnya harus kuat banget karena kalau enggak dia akan mudah goyang. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini posisi manik-maniknya itu bisa stabil dan kokoh banget. Nah ya, ini jadi nanti tinggal dipasang di jepit rambutnya. Oke, kita masukkan. Sekarang Mbak Nana semoga bisa kelihatan ya, dulu. Nah ini kalau tipis gini juga gampang banget dia goyang. Dan kalau dia kekerasan, karena dia tipis, gampang banget robek atau patah. Ini kan mau ditaruhnya di sebelah sini ya. Kita lihat di bagian belakang, ini biasanya masih akan goyang walau udah dipasang. Ingat pada saat mau melintir, jepit pakai tangan kiri, putar pakai tangan kanan daunnya. Kalau saya tunjukkan ke bawah ya. Kelihatan. Oke, ya. Satu, dua, tiga, empat. Saya udah puter ya sampai 5 kali dan dia masih goyang ya. Nah, boleh nggak dipasang lagi, didobelin di kawat? Boleh Mbak, boleh banget. Caranya ambil kawat yang panjang tadi, masukkan dari depan. Nah, ini kalau diperhatikan ya, tadi kan satu kawat di kanan, sekarang kawat yang berikutnya dimasukkan ke arah kiri. Nah, pada saat masukkan kawat yang berikutnya nggak usah diputar lagi ya Mbak. Jadi cuman pertama aja. Kalau diputar lagi, takutnya dia gampang lepas malahan. Oke, ya. Jadi kawatnya satu di kanan, satu di kiri. Kalau misalnya merasa aduh kok masih kurang kuat, ya udah dobelin lagi sampai 3 kali juga boleh. Sekarang misalnya di bagian atasnya. Jadi arah kawatnya itu datang dari berbagai penjuru sehingga kalau dilihat yang daun ini kawatnya mencengkram dari berbagai arah. Oke, bang ya. Nah ini tipsnya juga sangat membantu banget. Semoga Mbak Nana bisa lihat detailnya dan nanti daun-daunnya bisa langsung lebih kuat ya. Nah jadi seperti ini teman-teman desainnya. Nah ini akan kita pasang di nampang jepitan rambut seperti ini. Kalau jepitan rambutnya nggak punya yang lucu-lucu, pakai jepit hitam biasa juga boleh. Kita pasang di jepit rambut yang hitam ya. Gimana cara pasangnya? Sebenarnya adalah cuma dilingkar-lingkarin aja di sini.
Ingat ya, masangnya di bagian yang atas. Kadang-kadang kalau kita lagi berdek itu takut kebalik. Yang atas adalah yang bergerigi. Jadi pasang di sini. Oke. Nah ini ya. Terus lilitkan kawatnya di atasnya. Ini selalu bagian yang menegangkan sih kalau menurut saya, bagian sama kayak masang peniti ya. Bisa nggak mbak ini dipasang di peniti? Bisa banget. Pastikan penitinya ukurannya sesuai aja. Kalau teman-teman mau masang ini di bagian atas sini, atasnya ini juga boleh ya. Misalnya buat sanggul gitu, ini menusuk ke arah dalam. Tapi kalaupun udah dipasang masih bisa kok diputer-puter posisi posisi jepit rambutnya. Ini kita atas ya. Nah, ini masih goyang nih, masih belum kuat banget. Ini sisa kawat yang kecil ini akan kita pasangin manik-manik, jadi tidak dipotong, tapi kita pasangin manik-manik aja. Yang kecil satu, arahkan ke belakang, terus diputar lagi ya. Iya mbak, ini dalam rangka bikin jepit rambut. Nah, jadi aksesoris yang ini biasanya bakalan laku banget dijualnya kalau ada wedding ya, pesanan orderan untuk perkawinan, terutama yang pakai gaun. Nah biasanya suka kalau ada hiasan rambutnya. Ini mungkin untuk hiasan para bridal pendamping pengantin itu loh. Jadi kan kalau pengantinnya mungkin pakai yang crown ya, tapi yang para pendampingnya bisa nih dikasih hadiah kecil gini. Nanti dikasih tulisan terima kasih udah mau jadi pendamping aku. So sweet. Oke. Jadi kan sebagai tanda terima kasih juga ya buat mereka sudah mau terlibat memeriahkan event pernikahannya. Jadi dikasih kotak. Nah, kalau masih belum kuat, ini bagian belakangnya gini nih, jadi sudah nempel. Aduh Mbak Ermida ya, jadi terharu ya Mbak. Berapa harga bros yang Mbak Kiki pakai? Waduh, bros yang ini harganya 350.000 Mbak. Bahannya dari Arcu, ada warna silver sama goldnya gitu ya. Ini warnanya favorit banget. Nah ini saya kasih tahu trik teman-teman, sebab kalau nanti teman-teman cobain di rumah dan dia jepit rambutnya itu kecil, ini sangat susah sekali untuk bisa stabil. Jadi gimana caranya? Pasang dulu posisinya di mana ini yang diinginkan ya. Terus pakai tang. Nah ini terus kita rapetinnya pakai tang di bagian belakang. Terus diputar atau ditekan-tekan kawatnya ke arah rangkaian. Terus, Mbak gimana kalau kawat yang di bagian tengah terlihat? Jadi mungkin ada yang nggak rapet ya di sininya. Nah kalau misalnya nggak rapet, yang bisa dilakukan adalah tambahin pakai kristal atau manik-manik di bagian tengahnya. Jadi tutupin aja di atasnya lagi pakai manik-manik yang kecil, bisa kok. Jadi kayak jadi bebas banget ya teman-teman. Kalau untuk nambahin yang di tengah ini tinggal ini ditambahin di sini. Oke, nutup kawatnya yang mungkin masih ada yang terlihat. Kalau yang masih ada yang terlihat lagi gimana? Tutup lagi pakai kawat di sini.
kalau mau pakai yang tusuk konde juga bisa ya. Jadi wah, Mbak Francisca langsung mau pesen guys. Coba ini ya, nanti teman-teman yang posting hasil karyanya bisa langsung dikasih hashtag bikin-bikin pagi-pagi biar Mbak Francisca bisa pilih langsung yang mana yang mau. Tangnya mohon maaf Mbak, tangnya cuman ada yang potong aja ya, untuk yang jepit dan yang puter nggak ada, habis. Potong-potongnya ada, harganya Rp35.000 saja. Oke guys, bagaimana guys? Waduh, sudah jadi. Oke, kita coba ya di rambut. Ini sebenarnya dipakainya di rambut biasanya, tapi ini saya pakai di kerudung ya. Paling nggak nanti teman-teman punya bayangan gimana hasilnya kalau dipakai di. Dan ini buka dulu, set. Nah, cuman kalau di kerudung ya harus dari depan ya, nggak bisa di tengah-tengah. Oh, aku takut kerudung rusak. Ternyata pakai kerudung juga ya, boleh-boleh, bisa juga ya guys. Cuma agak maksa ya, kayaknya kalau PD kurang maksimal, mungkin kita akan agak-agak nggak pede pakai ginian di rambut, di kerudung. Ini tapi lucu ya, harus banget ya dikedip-kedipin ya. Ini sebenarnya biasanya di tengah-tengah sini atau di bagian belakang rambut gitu. Nah terus kalau misalnya buat pernikahan, saya sarankan teman-teman pakai bahannya mutiara air tawar gitu ya, jadi dia kelihatan banget lebih anggun mempesona. Nah, dijualnya harga berapa nih kalau misalnya kita bikin kayak ginian? Kalau bisa sih teman-teman hafal bahan bakunya habisnya berapa ribu rupiah. Nah, dari bahan baku yang sudah dibuat bisa kita kalikan 3 kali ya. Untuk apa? Kenapa tuh harus dikalikan 3 kali? Karena kita harus pertimbangkan juga biaya packagingnya, biaya bikinnya, terus kemasannya. Packaging sama kemasan kan sama ya Mbak? Iya juga ya. Mungkin saya harus minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari teman-teman Crafter Bogor. Halo Bogor. Makasih ya. Sampai sekarang masih terus setia menemani bikin bros sambil minum kopi. Oke, kita bikin lagi ya dari mutiara tawar. Kali ini pakai kawat yang besar. Maksudnya tetap pakai kawat super, panjangnya 1 tarikan tangan. Nah, habis ini saya akan kasih tahu trik yang berbeda untuk bikin rantingnya. Karena kalau bikin ranting langsung di rangkaian seperti yang saya tunjukin, biasanya cukup susah. Beberapa orang kesulitan ngira-ngira panjangnya itu berapa. Waduh, Mbak Reni, gimana nih kabarnya yang tambah cantik? Mbak, kembaranmu habis melahirkan loh ya. Selamat ya Mbak Umi Roshida untuk kelahiran babynya. Semoga menjadi anak yang soleha, cantik. Nah ini, oke, putar lagi ya. Kumpulin sama yang bawahnya sini, terus di kalau diperhatikan dia posisi kawatnya tidak terlihat. Lagi, kalau misalnya mau pakai mutiara barok juga bisa ya yang besar. Tapi jadi tebel nanti ya, nggak usah deh, kita pakein apa ya? Oh, aku sungguh galau. Ya udah pakai mutiara barok deh. Nah,
ketemukan dulu ini sama temennya, tahan, terus diputar. Ini kembali lagi ya, segini aja bisa langsung. Ini mutiara yang saya pakai ukurannya 10 mm-an kayaknya Mbak kalau di dunia permutiara air tawaran, karena dia cukup besar ya. Tapi bukan yang barok, kalau yang barok lebih mahal lagi biasanya, jadi sayang. Nah ini kayak gini kecil, kalau dikasih peniti yang 1 cm juga udah bisa langsung ya teman-teman jadi peniti dagu. Triknya atau tekniknya sangat mudah seperti ini aja. Dan ini sangat mewah banget karena mutiara air tawar kan emang bahannya bagus ya. Tuh, udah kelihatan ya, lucu. Kalau dipasang di ring cincin bisa jadi cincin. Wow, cincin mutiara air tawar. Kalau segini aja mau langsung dipasang di jepit rambutnya juga bisa. Ini kalau teman-teman tuh jepit rambutnya sudah pakai mutiara. Ya. Oh, jadi dia kayak ada bunga di sini. Lucu juga ya. Lucu juga. Iya bener yang Mbak Ruli, karena kerjaannya bikin bros gitu loh. Jadi kayak selalu lihat sedikit zret langsung dah jadi bros ini bros itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita sekarang kasih yang agak oval, dia memanjang sebelah kanan. Tahan di belakang, terus diputar. Diputar. Pelan aja. Nah, tips juga nih teman-teman supaya kawat bagian tengahnya nggak kelihatan adalah selalu sambil tahan mendekat atau ditekan mendekat. Kalau kita pada saat masang manik itu sambil nggak sengaja dijeberin ke belakang, ditekan, itu pasti lama-lama dia akan ngebuka dan kawatnya akan kelihatan. Tapi kalau kita sambil tekan ke atas, tekan, dia otomatis akan terus rapih dan rapat. Nah terus ini trik, kalau teman-teman pakai mutiara tawar, walaupun kelihatannya semua mutiara tawar, tapi trik atau kuncinya adalah coba koleksi semua ukuran. Karena kalau bikin bros mutiara tawar, dari awal sampai akhir ukuran manik-maniknya itu sama, itu akan lebih kelihatan monoton, jadi kurang kelihatan bagus. Ini ada pertanyaan menarik ya dari Mbak Lia Daru. Mbak, itu jepit rambutnya gak dipakai ini sarangan ya, langsung dipasang di jepit hitam. Betul Mbak Lia, yang saya pakai di rambut saya ini langsung di jepit hitam. Tapi kalau teman-teman mau pasang di sarangan dulu juga bisa. Caranya pasangin dulu di rangkaiannya, terus diputar. Ini dibuat agak keluar. Wah, alhamdulillah Mbak Ruli pindahnya ke Batam. Selamat ya Mbak Ruli. Aku belum main ke Jombang, sudah tinggal ke Batam, guys. Tapi tambah senang nih. Di Batam banyak teman-temannya ya. Ini ada Mbak Desi Martoyo di Batam. Terus Mbak Susan juga di Batam. Mbak ini sekarang kalau udah ke kanan, sekarang ke kiri, sama dijepit, putar ke belakang. Ini setelah ketemu, tahan, lalu diputar lagi. Wah, gimana ya? Kok saya udah kelihatan nih kawat di tengahnya? Ya udah, nggak apa-apa. Biarin aja kalau kawat di tengahnya masih kelihatan, misalnya kebuka kayak gini, atau mungkin lebih lebar dari ini, tenang, nggak usah cemas. Nanti di atasnya bisa kita kasih hiasan mutiara lagi ya. Nanti kalau teman-teman pengen pakai ornamen bisa juga pasangin dulu mutiaranya.
terus kasih ornamennya. Ini kayak gini ya, tahan, lalu putar jepit kawatnya. Kawatnya udah ketemu sampai sini, jepit, terus diputar. Ya, dia agak keluar pakai optik. Kalau mau pakai kerang yang lebar bisa nggak Mbak? Bisa. Jadi misalnya teman-teman mau pakai kerang gini, bisa banget. Ya, tahan, sangat ini juga di. Nah, tadi yang pertama kita kan bikin rangkaian juntai ini pakai kawat ini ya. Sekarang saya akan tunjukkan cara yang lebih mudah, yaitu teman-teman ambil kawat lain panjangnya 50 cm juga. Jadi rangkaian ini dirangkainya di tempat lain baru digabungkan. Kenapa kok kayak gitu? Kita jadi lebih mudah buat ngira-ngira, sebab kalau rangkaiannya dibuat di tempat lain, itu kawat kanan sama kawat kiri sama-sama bisa jalan. Jadi kita bisa langsung lipat jadi dua ujungnya seperti ini ya, kayak gini. Lalu kita jepit pakai tang, tahan, lalu diputar. Kalau mau lebih mewah bisa juga dikasih kristal ya untuk rangkaian di bawahnya. Misalnya kristal putih, kristal Swarovski, yang dinding gitu juga boleh. Atau bagian rangkanya ini kita pakai manik-manik yang lebih kecil. Oh iya Mbak, iya Bu Ati, monggo. Satu ya. Sekarang kita buka kawat di kanan, lipat, jepit lagi di sini terus ya. Oke, gabungin lagi sekarang. Terus ditahan ya. Nah, kalau kawatnya kanan kiri gini, begitu ada yang lebih pendek kan, ada yang lebih panjang. Nah, sekarang yang berikutnya kita ambil kawat yang lebih panjang, dimasukin manik-manik lagi. Jadi juntanya dibikin dulu di tempat yang berbeda. Oke, lipat. Ini kan kanan semua ya. Ini kita geser. Set. Wow, jadi di kanan dan di kiri. Tahan. Oke. Terus diputar lagi. Ya, kelihatan ya. Ini jauh lebih gampang dibandingkan teman-teman langsung dirangkai di bros seperti yang saya contohkan pada saat bikin yang lagi sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, terus sampai habis. Mbak, seberapa panjang juntainya bebas ya, terserah. Kalau memang ingin lebih kelihatan atau jepit rambutnya ini mau berkesan lebih mewah dan menarik perhatian, lebih panjang lebih oke. Tapi kalau misalnya buat anak-anak yang nggak terlalu suka heboh-heboh atau yang pesenannya memang pengen yang sederhana aja, saya kira rangkaian ini sampai 5 biji ini aja udah cukup. Jangan lebih panjang lagi karena nanti jadi terlalu heboh. Nah, nanti dikira yang manten. Oh, kecuali memang buat pengantin ini ya. Kalau buat pengantinnya nggak apa-apa lah. Once in a lifetime. Boy.
Ini jadi kayak gini ya, kelihatan. Cantik banget. Nah, terus ini digabungkan di rangkaian. Ini kan rangkaian yang pertama, dikasih ini, terus kawatnya diputerin aja satu kali di lingkaran brosnya. Begitu dia sudah gabung sama teman-teman yang lain, lalu ini diputar lagi. Terus jangan lupa ya, posisi kawat-kawatnya kalau ada yang masih di depan, ini diatur supaya ada di belakang. Gimana? Wow, sudah jadi cantik ya. Ini kalau misalnya ditaruh di bros, bisa nggak Mbak Kiki? Bisa dong, tinggal dikasih kawat aja. Salah deh. Dikasih peniti aja. Kayaknya salah-salah mulu nih dari tadi ngomongnya. Ini sudah jam berapa sih teman-teman? Baru sadar nggak pakai ini jam tangan. Kalau mau dikasih lempengan juga boleh ya, tapi mana ini yang aku. Aduh Mbak Christine, iya benar, tapi benar banget Mbak Christine bilang ya, kalau ngeliat Mbak Kiki bikin kayaknya gampang banget muternya, pas nanti nyoba ternyata nggak segampang itu. Iya mungkin nanti pas pertama bikin agak susah sedikit ya, nanti kalau udah percobaan kedua, percobaan ketiga, coba deh teman-teman bikin aja 5 biji gitu ya, terus teman-teman dikasih urutan, ini pas bikin yang pertama, ini pas bikin yang kedua, ini pas bikin yang kelima gitu ya. Nanti kita bisa lihat bahwa setelah lebih sering belajar bikin, itu biasanya tangan kita juga jadi lebih telaten gitu ya. Nah ini kalau dulu ini kalau jadi bros biasa aja udah bagus banget loh. Jadi kita mau bikin jadi jepit rambut. Mbak, kalau ini diaplikasikan di tusuk konde atau sirkam bisa nggak? Bisa banget ya. Tinggal yang perlu diperhatikan, kalau sirkam dia memang panjang, usahakan rangkaian besarnya ini juga panjang. Jadi dia lebih nutup ke sisi sisir-sisirnya si sirkam tadi. Nah, satu lagi yang biasanya susah adalah kalau teman-teman nggak biasa bikin bros dan tidak merencanakan desain atau tidak punya patokan mau gimana, biasanya paling susah adalah menentukan kapan berhenti gitu ya. Jadi kita selalu pengen nambahin manik terus sampai akhirnya brosnya jadi besar banget. Terus gimana dong caranya? Kalau bisa bahan yang mau dirangkai disiapkan aja dulu di dalam nampan atau piring kecil kayak misalnya kayak gini. Ini cuma mau rangkai bahan yang ada di sini aja. Terus tujuannya apa? Bahan yang udah disiapin di nampan itu kita sudah tentukan harganya itu berapa atau kira-kira berapa ribu gitu lah ya, supaya pas nanti dijual juga harganya tidak melebar ke mana-mana, sebab dari awal bahan bakunya udah kita batasin tuh cuman segini aja. Lain terus yang perlu dipertimbangkan juga ukuran dari rangkaian rangkaian yang sudah jadi itu pastikan sesuai sama box atau kotak yang kita punya. Sebab sering kali terjadi karena kita begitu semangatnya bikin box, terus habis itu ditambahin ke kanan, ditambahin ke kiri, ditambahin daun satu lagi, ditambahin cam lagi satu gitu ya, sampai pas sudah jadi jeng-jeng, yang beli atau pengen pesan banyak, kotaknya kagak ada. Akhirnya pas orang, Mbak, saya transfer hari ini juga ya Mbak, tolong ya dikirimkan. Aduh maaf Mbak, belum nemu kotaknya. Kotaknya saya baru pesen dan baru datang 7 hari lagi gitu misalnya. Oh lala, jadi kan lebih susah banget. Mbak, gimana ya kalau sirkam, cara nyatukan sirkam ke manik-maniknya?
pastikan sirkam tidak ada lubang atau jepitnya. Sama Mbak sebenarnya, anggap ini garis-garisnya sirkam ya. Jadi nanti kawatnya ngelilingin 1, 2, 3 gitu di sela-sela sirkam. Sekarang saya lagi nggak punya sirkamnya Mbak Christine. Nanti untuk detailnya saya buat jadi materi aja ya. Karena memang sirkamnya lebih besar kan. Nanti saya carikan dulu biar lebih gampang ngebayanginnya. Sebab kalau sirkam ini juga banyak ya yang suka pesan atau suka nyari kalau misalnya buat perkawinan. Ini lebih ini buat bros juga bagus banget ya, karena saya bros people gitu loh, lebih suka pakai bros ketimbang pakai kalung. Tapi buat dijadikan jepit rambut juga manis. Ini ya, dia nanti kan dirangkai di sini. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan dari Mbak Wiwi kayaknya, Mbak saya pengen dikasih lempengan dulu, boleh? Ini dipasangin dulu lempengan di sini, kayak gini, baru nanti di lempengannya kawatnya muncul diselipin di sini. Oke, saya tunjukkan ya caranya. Kawatnya masih banyak, udah ya. Ini Mbak, saya mau beli kawatnya berapa ons? Waduh, luar biasa. Kawatnya satu gulung harga 35.000 Mbak, kayaknya sekitar 50 gram gitu. Jadi kalau misalnya kurang banyak tinggal dikalikan aja ya. Misalnya wah mumpung ada kawat bagus nih langsung beli banyak, aduh, boleh banget. Oke teman-teman, dimasukkan gini kawatnya, satu di kanan satu di kiri seperti ini, kelihatan ya. Terus ini kita bisa langsung masukkan tangnya, jepit rambutnya misalnya di arah bawah sini ya. Terus satu ke kanan, terus masukkan ke dalam sini. Saya turunkan ya, ini agak susah nggak pakai di video aja susah guys. Apalagi di video, karena kalau lagi di video kita harus ngadep ke satu arah gitu kan, jadi lebih mencucuisasinya itu lebih wow. Terus dimasukkan dulu ke oke ya, terus dimasukkan ke ini, lewatkan ke depan sela-sela manik-maniknya, tarik kuat sampai dia nggak kelihatan. Ya boleh sambil mencuci sedikit karena ini butuh tenaga guys, jadi pastikan sudah makan ya. Kalau lagi bikinnya pagi-pagi, sudah sarapan pecel bubur ayam atau nasi kerabu, salah satu aja tapi nggak usah semuanya. Karena harus bertenaga semuanya dibuat sarapan. Modus banget ya. Masukkan lagi ke depan sini. Berapa kali Mbak? Berapa lapis Mbak kawatnya? Ratusan. Kok kayak iklan wafer. Ini kalau sudah kanan udah kepasang 2 kali, ya anggap aja 2 kali udah oke. Kirinya kita buat 2 kali juga. Nah ini kalau disirkam kurang lebihnya sama nih Mbak Christine, dia memanjang ya. Ini berarti disirkamnya dia akan kita bisa memanjang juga. Kalau bisa repeting banget sama apa namanya jepitnya sehingga rapih gitu. Agak susah ini kalau nanti teman-teman praktek supaya bisa rapih dan nggak goyang kanan kiri. Karena biasanya masih agak sedikit goyang sebab belum terbiasa ya teman-teman. Oke, tarik. Oke, kalau tangannya belum terlalu kuat, ini ada sisa-sisa kawat sayang sih kalau dipotong.
harus banget ini pada saat praktek goyangin ada bunyi kutuk. Nah ini kawat yang masih sisa di luar 2 ini boleh dipotong sih, tapi kayaknya saya akan memakai alternatif yang kedua, yaitu menambah manik-maniknya saja. Ini mau tambah jentangnya aja deh. Mbak, waktu itu saya lihat buat gelang. Oh, yang minggu lalu ya, Mbak Francisca. Nah, sayangnya kalau buat gelang yang minggu lalu itu nggak pakai kawat ini, Mbak. Jadi pakai namanya stringing cable. Ukurannya juga 0,38 atau 0,4 sih ya. Ya, tapi dia lebih lentur, Mbak. Jadi kalau dilipat itu nggak menimbulkan bekas ya. Tapi kalau kawat ini kan dia dilipat ada cokleannya gitu loh, patahan di kawat. Coklean, aduh. Bahasanya ini ya, international banget, universal guys. Jadi balik lagi ke yang tadi ya, teman-teman kalau menentukan harga jual bisa sih sebenarnya ikut ngecek di toko sebelah. Maksudnya cek di Shopee, orang biasanya jual kayak ginian harga 75.000, ya udah kita jual 65.000, tapi ternyata bahan baku yang dipakai untuk jepit sejenis ini yang dijual di marketplace itu nggak sama yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai acuannya dengan cara yang tadi, bisa untung besar, tapi bisa juga kebalikannya, kita jadi rugi besar. Karena ternyata bahan baku yang kita pakai lebih premium dan lebih cakep-cakep gitu ya daripada yang dipakai di orang yang tadi kita lihat. Jadi cara paling aman adalah tetap tentukan dari harga bahan baku yang sudah kita habiskan buat pencatatan. Jadi pada saat nyimpan di kotak-kotak kompartemen ini, teman-teman bisa kasih harga kecil-kecil gitu di pojokan-pojokannya untuk tahu dulu satu renteng isinya berapa, atau langsung aja dibagi. Misalnya satu renteng tuh isinya 50 butir manik. Dulu belinya 50.000, berarti kan satu butir 1.000 rupiah, langsung ditulis satu manik 1.000 rupiah. Cakep ya. Masih ada kawat 2, kita tambahin lagi deh. Oh iya, tadi ada yang nanya, Mbak gimana caranya pakai yang ornamen. Oke, saya kasih tunjuk lagi ya. Nih, masukkan dulu manik-maniknya. Depannya hidup positif agak susah, malu banget. Oke, ini manik-maniknya terus. Kelihatan bisa melorot. Oh ininya ya Mbak maksudnya. Oh untuk dipasang. Ini saya sarankan langsung dipasang di rambut sih ya, nggak dipasang di jilbab. Tapi mungkin kalau teman-teman nemu gaya jilbab yang oke buat dipakai ini juga bisa sih. Tapi agak-agak nggak sih, berlebihan nggak sih kalau kita pasang di jilbab? Atau mungkin karena nggak biasa ya, jadi kelihatannya berlebihan. Tapi kalau buat event khusus gitu kayaknya boleh juga sih dipasang dulu, jadi biasanya kerudung ya. Oh iya maaf, ini kayak gini teman-teman, udah dipasang terus tinggal diputar biasa. Nah posisi kawatnya aja ditaruh di belakang supaya dia dari depan masih kelihatan tapi bersih, tiada kawat. Udahlah ya, dari tadi ditambah-tambahin mulu, potong aja tah. Kok kelihatan ini ya. Buat yang kawat di tangannya kelihatan, bisa langsung dipasangin. Ini pasangan gini, coba ditaruh di tangannya ya. Itu ya ditaruh di mana apa sih? Mau potong aja. Potong. Kayak tang yang tajam, sedikit potong sampai rapet. Dan sisa kawat pastikan di depan rangkaian ya teman-teman, bukan di belakang. Karena kalau di belakang nanti tajam kena sama orang yang ngaku.
Terus potongan kawatnya sembunyikan di belakang manik-manik juga supaya pas manik-maniknya dipegang dari atas dia nggak kena juga ke orang yang megang. Ini kelihatan kecil sih ya, tapi hal-hal seperti merapikan ujung kawat, posisi ini sangat penting untuk kenyamanan pengguna aksesoris. Ini hasilnya, teret. Kalau misalnya dipakai di rambut kayak gini nih, tuh. Jadi kalau misalnya, jadi buat yang dari tadi teman-teman nanya jilbabnya gimana sih mbak bentuknya? Sebenarnya jilbab segi 4 biasa, gini ya. Ini kan biasanya kita pakainya di sini. Cuman karena saya pakai turtleneck, ini bisa yang sebelah sini saya pindah ke belakang. Oke. Diatur. Ya. Kerudung, cara pakai kerudung ala Pocahontas. Oke. Nah, ini kan ada sisanya nih dari kerudung di sebelah sini. Ini kita, kalau jilbabnya mahal bisa dilihat-liatin ya. Bercanda. Harusnya nggak usah dilihat-liatin. Oke, diputarnya 1 kali. Lebay banget ya. Pernah. Habis biasanya kan mahal itu ada platnya gitu. Oke, ini kan diputar di sini ya. Oh iya, dalamnya sudah dikasih ciput sih kalau saya. Udah miring-miring. Saya ulangin lagi ya guys, ini kayaknya ada yang tidak benar. Dan di sini. Nah, ini kuncinya adalah pas narik di sini harus rapet, ya rapet, terus diputar di jilbabnya, diarahkan ke belakang. Nah, ini bisa juga ditaruh di salipannya ini. Oke. Nah, buat yang pakai jilbab bisa deh dipasang di sebelah sini. Tapi kalau udah pakai ini nggak usah pakai yang ini lagi ya, jadi kayak lebay, guys. Di open ya, open endorse ya guys. Aduh. Enggak, jadi Mbak Ruli loh, gitu loh. Aku jadi nggak pede kan. Jadi kenapa sih jilbabnya penting banget harus ditunjukkan cara pakainya? Karena gini, kalau teman-teman jualan, tapi orang tuh nggak kebayang, saya pakai kerudung nih, gimana cara pakai giniannya mbak gitu. Dia akan nggak jadi beli, orang dia ngerasa nggak bisa kepake kok gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman kasih tahu caranya, terus dikasih tahu bisa mbak, cuma mbak pakai jilbabnya model kayak gini. Nah lipatan lingkarannya itu kan bisa dibuat dipasangin kerudungnya, atau kalau misalnya nggak mau yang model ini bisa juga sih model lain. Sebentar saya tunjukin ya. Terus kan kita pakai jilbab yang biasa tuh. Nah ini kan kanan kiri ya. Ini lihat kan di sini 1 kali, 2 kali, muterin ke belakang. Oke, bayang ya. Jepit rambutnya kita masukin. Buka dulu. Selipin di tengah-tengah yang kain yang melingkar di. Nah benar Mbak Zeva, bagus ya kalau dipakai buat ke kondangan. Walaupun sebenarnya kita di rumah aja kan kondangannya Zoom. Ya, tuh, ini bisa dipakai di sini. Tapi kayaknya kalau di bawah sini agak jumpling ya dia. Bagusan jadi bros gitu menurut saya sih. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak berkerudung, wah udahlah ini best banget, mau dipasang di depan,
sini atau di sanggulnya, itu bakalan bagus banget ya. Jadi selamat cobain guys, bikin ini. Jangan lupa nanti yang bikin bisa langsung tag kita ya di bikin pagi-pagi. Kok jadi berhamburan ya. Tapi yang jelas teman-teman udah kebayang ya cara bikin jepitan rambutnya ini seperti apa. Sangat mudah dan bisa dipraktekin sendiri di rumah. Hari ini kita sudah bikin 2 model di pakai jepitan rambut yang hitam. Iya bener Mbak Lia, biar kelihatan beda ya. Kadang karena gaya kerudungnya beda, langsung kelihatan lebih muda. Wow. Gitu dulu teman-teman. Terima kasih sekali sudah bergabung di kelas online bikin pagi-pagi. Selamat nyobain. Dan jangan lupa nanti kalau sudah yang nyobain, posting ya. Dan tag kita bikin 2 pagi 2. Dadah.